Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang terhormat, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Qasidin yang biasa diampu oleh Ustadz Muhammad Nur yang beliau masih sakit. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab ini adalah merupakan mukhtasar atau ringkasan dari Minhajul Qasidin, yang Minhajul Qasidin itu sendiri adalah edisi revisi dari ada kitab yang bernama Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali. Beliau menulis Ihya Ulumuddin. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin itu terdapat banyak hadis-hadis dhaif dan maudhu. Karena beliau ini bukan pakar hadis, maka di kemudian hari oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kitab Ihya Ulumuddin itu dikoreksi. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang palsu, ya, hadis-hadis maudhu'nya itu dihilangkan. Jadi judulnya Minhajul Qasidin, yaitu Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi. Kemudian kitab Minhajul Qasidin itu diringkas, ya. Nah, ini yang kita bahas ringkasannya, yaitu oleh Syekhul Islam Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Jadi lebih jelasnya, singkatnya disebut Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bukan Al-Maqdisi yang sekarang hidup di Syam, itu bukan. Ini beda. Nah, para jamaah, kitab ini berisi tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang seperempat pertama, yang pertama adalah tentang ibadah. Yang kedua membahas tentang adat atau kebiasaan perilaku manusia. Dan yang ketiga membahas tentang muhlikat, hal-hal yang membinasakan manusia. Dan yang keempat membahas tentang munjiat, hal-hal yang menyelamatkan manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bab pertama beliau membahas tentang keutamaan ilmu dan keutamaan belajar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, alias orang yang bodoh, yang tidak faham din. Jadi ketika kita ini membahas masalah ilmu, yang dimaksud itu ulumuddin, bukan ilmu-ilmu yang lain di sini. Jadi kenapa seperti itu? Ulama mendefinisikan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Yang disebut ilmu dalam pembahasan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau terdapat kata-kata ilmu, itu berarti firman Allah, Al-Quran, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang lain atau pembahasan-pembahasan yang lain
Misalkan sekarang ada pembahasan tentang ilmu cara berbisnis atau ilmu cara memperbaiki laptop misalkan seperti ya, ilmu tentang pertanian dan sebagainya, itu dimasukkan dalam bab fadilah, keutamaan. Jadi yang diakui sebagai ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam surat Zumar ayat 9, apakah sama orang yang faham din dengan orang yang tidak faham din, faham agama? Kemudian dalam surah Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian. Yang beriman yang pertama, kemudian orang itu juga berilmu, faham din, tidak hanya sekedar yakin beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, pada malaikat, kitab dan seterusnya, tetapi dia juga beriman itu berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil-dalil dari wahyu, yaitu wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah, orang yang seperti itu beriman dan berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Maksudnya lebih tinggi daripada ahlul ibadah. Ya, orang yang hanya beribadah tetapi dia tidak faham din, maka kedudukannya orang yang faham din itu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah ma baina darajati masiratu khamsi mi'ati amin. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman dengan 700 derajat. Di antara dua derajat itu yaitu jaraknya selama perjalanan 500 tahun. Jadi ini perbedaannya antara orang alim dengan orang beriman namun dia tidak alim. Kemudian dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Ya, jadi yang takut kepada Allah itu ulama. Meskipun dia berilmu tentang din, ya, faham agama, namun dia tidak takut kepada Allah, maka dia bukan masuk kategori ulama atau biasa disebut sebagai ulama su. Sebenarnya ulama su itu bukan ulama, ya, bukan ulama su itu hanya sebutan saja. Kenapa? Karena yang diakui oleh Allah sebagai ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Dengan ilmunya itu dia semakin gigih mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan din, difahamkan agama. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu bukan diberi harta, Bapak Ibu. Orang yang diinginkan oleh Allah orang itu menjadi orang baik bukan diberi pangkat jabatan yang tinggi, bukan, tapi diberi oleh Allah difahamkan din, yufaqihu fiddin. Paham Islam itu modal dasar untuk jadi orang baik.
punya jabatan tinggi, tidak faham Islam, maka akan mencelakai dirinya. Kenapa? Karena dengan kekuasaan dan jabatannya dia bisa mendolimi, menindas, berbuat kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Diberi kekayaan itu adalah ujian, bukan tanda kebaikan. Selama ini masyarakat umum salah faham. Ya, kalau diberi kekayaan itu pertanda merasa dirinya dicintai oleh Allah. Pertanda kadang mengukur pertanda ibadahnya diterima oleh Allah. Oh, coba lihat. Buktinya bisnis saya lancar setelah saya rajin sholat duha. Dia menganggap dengan sholat duha itu Allah memberi rezeki lancar yang banyak berlimpah. Mohon maaf Bapak Ibu, orang kafir itu tidak sholat, rezekinya lancar bahkan lebih banyak daripada kita. Kalau Allah memberi rezeki pakai sholat dulu, maka orang kafir ini pada mati semua, nggak dapat rezeki. Kenapa? Kenapa? Karena rezeki itu atau dunia itu di sisi Allah tidak ada harganya, maka diobral. Lau kanatid dunya ta'tilu indallah janaha ba'udha ma saqa kafira walau syurbata ma. Andaikan dunia itu berharga di sisi Allah, ada harganya, ya, meskipun harganya itu sebelah sayapnya nyamuk. Nyamuk itu punya sayap, Pak. Mungkin kita kurang perhatian saking kecilnya ya. Dia terbang ke sana kemari, yang biasa gigit kita di malam hari itu. Ya, nyamuknya cuma satu, temennya yang banyak. Nah, itu punya sayap. Kalau dunia itu berharga di sisi Allah dengan harga sebelah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum meskipun satu teguk air, karena tidak ada harganya, diobral sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diberi kekayaan bukan tanda bakal dijadikan baik oleh Allah. Orang yang bakal dijadikan baik itu diberi modal dasar, yaitu faham din, faham aturan agama, syariat agama, halal haramnya. Di situ dia faham itu, maka itu modal ya untuk jadi baik. Lalu setelah diberi oleh Allah ilmu, kemudian kok dia tidak jadi baik, maka itu tadi masuk kategori ulama su, ya. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka untuk jadi baik itu ukurannya adalah syariat atau dinul Islam ini. Kita bicara tentang amanu wa amilus solihah, beriman beramal soleh, ya kan? Amal soleh, oh berbuat baik. Loh, kebaikan ini, perbuatan baik ini bukan versi kita Bapak Ibu, tapi menurut Allah, ya, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting api, yang penting api, bukan itu, tapi yang penting itu adalah cocok dengan Quran dan Sunnah, baru itu disebut amal soleh, perbuatan baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang dua orang, yaitu seorang abid ahli ibadah dan seorang alim ahli ilmu. Maka Rasulullah mengomentari tentang kedudukan dua orang ini, satu ahli ibadah, satu orang yang alim faham din. Mari kita simak ya apa pernyataan Rasulullah tentang orang alim dan ahli ibadah ini. Fadlul alimi alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, faham agama, di atas orang yang ahli ibadah melulu, rajin sholat, rajin puasa, ditambah sholat sunnah, ditambah dengan puasa sunnah.
ahli zikir, ahli baca Quran, tetapi dia hanya itu, artinya dia mempeng ibadah saja, dia tidak berilmu. Nah, dibanding dengan ulama atau seorang yang alim, yang faham hukum-hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa kata Rasulullah? Perumpamaannya adalah seperti keutamaanku, seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi jauh, ya, jaraknya itu jauh antara Rasulullah dengan orang yang levelnya paling rendah. Orang alim di atas, orang yang ahli ibadah di bawah, meskipun sama-sama baik, tetapi ini adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair." Coba perhatikan para jamaah. Sesungguhnya Allah dan penduduk langit, bahkan sampai penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang semut, sampai juga ikan-ikan yang ada di laut, semuanya memberikan sholawat, membaca sholawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi orang alim yang mengajarkan ilmu, menyampaikan Quran dan Sunnah supaya manusia menjadi baik ini, ya kalau dia ini benar-benar ikhlas. Jadi alimnya itu bukan untuk dirinya sendiri, maka Allah dan seluruh malaikat penduduk langit, bahkan semut, ikan, semua membaca sholawat, mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Ini keutamaan ilmu dan para pengajarnya, para jamaah. Maka dari itu mari kita terus semangat thalabul ilm. Di Masjid Mujahidin ini setiap hari, yang saya tahu belum ada masjid lain yang seperti ini, ya. Setiap hari ba'da subuh, ba'da maghrib ada thalabul ilm dengan berbagai macam ilmu din, semua disampaikan insyaallah di sini. Ada tafsir, ada hadis, ada tazkiyatun nufus, ada fikih dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang lain beliau bersabda, wa inna fadl alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan rembulan pada waktu bulan purnama, ya, di atas bintang-bintang. Artinya orang yang berilmu itu dapat menerangi, ya, lebih besar cahayanya bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Yang dia ini menerangi juga cuma kecil. Begitu keluar bulan purnama, sinar bintang ini kalah. Ini keutamaan bandingannya. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas dan uang perak, tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Ya, ini para jamaah. Nabi meninggal, Nabi Musa misalnya, tidak mewariskan pusakanya atau mukjizat tongkatnya itu kepada umatnya. Kalaupun ada, nggak berfungsi sudah, nggak bisa dipakai untuk belah laut, nggak bisa. Atau kalau dilempar jadi ular besar, nggak bisa sudah.
tidak mewariskan dalam tanda kutip kesaktian-kesaktian itu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat-mukjizat beliau bisa membelah bulan. Kemudian tangannya dijulurkan gini bisa keluar air. Ya kayak keran gitu. Itu mukjizat. Dan itu tidak diajarkan kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, apalagi diwariskan, tidak. Jadi mukjizat itu tidak bisa dipelajari, ya nggak bisa diwariskan. Misalkan dilatih, ayo dilatih seperti ini, tidak bisa, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya mukjizat yang diwariskan kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat terbesar Al-Quran, dan ini adalah ilmu, sumber dari segala macam ilmu. Maka berbahagialah kita para jamaah, dipilih oleh Allah menjadi umat Muhammad. Bisa saja kita itu ditakdirkan dulu jadi umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi Allah memilih kita. Ya, ini para jamaah, kata Rasulullah, Nabi itu mewariskan ilmu. Lalu apa kata beliau? Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu, yaitu Al-Quran, diambil, maksudnya dibaca, dipelajari, ya, difahami, ditadaburi, diamalkan, diajarkan, maka orang yang seperti itu telah mengambil bagian warisan yang sangat berlimpah, karena Al-Quran sumber dari segala macam ilmu. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud nomor 3641. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda penghormatan untuk siapa? Pencari ilmu, sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang dia cari. Jadi malaikat saja hormat. Di sini la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya. Ini mengandung 3 pengertian menurut Al-Khattabi. Yang pertama, yang dimaksud malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi ahli ilmu ini, yaitu membentangkan sayap-sayapnya. Malaikat punya sayap, Pak. Yang kedua, yang dimaksud adalah tawadhu. Malaikat saja di hadapan ahli ilmu itu sungkan, tawadhu, merendah. Kenapa para jamaah? Karena kalau manusia itu faham Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Itu uniknya manusia. Meskipun malaikat ini bersih dari dosa, tetapi memang di setel seperti itu. Nah, kalau manusia ini diberi nafsu, dia ngempet, ya, menahan, tidak berbuat dosa dan mengamalkan perintah Allah berdasarkan ilmu, maka derajatnya terus melambung naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan ahli ilmu itu malaikat tawadhu sebagai penghormatan. Yang ketiga yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayap-sayapnya, yaitu turun ke majelis ilmu itu. Kalau ada majelis ilmu, di situ ada malaikat yang turun dari langit. Kemudian dia tidak terbang di situ selama berlangsung kajian Al-Quran dan As-Sunnah.
Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka pasti Allah akan mudahkan baginya, ya, dengan usahanya menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Nah, ini sudah janji dari Rasulullah SAW. Semakin kita banyak menuntut ilmu, thalabul ilm, memahamkan diri kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, memerangi kebodohan, ya, maka semakin mudahlah jalan kita itu menuju surga. Kenapa? Tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Ilmu atau keutamaan tadi yang disebut keutamaan tentang ilmu-ilmu teknik, misalnya memperbaiki mobil misalnya. Bapak dan saudara punya mobil, kemudian di tengah jalan mogok, kemudian di otak-atik, tidak bisa. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Begitu datang montir, alah, cuma businya diangkat, dibersihin, pasang lagi, berangkat. Tahu ilmunya, ya kan? Ini dalam urusan ilmu dunia, apalagi urusan akhirat, Pak. Ini halal apa haram ya? Ini halal apa haram ya? Nggak ngerti, disikatlah yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kalau orangnya paham, oh ini halal, konsumsi sama dia, oh ini perintah Allah, wajib hukumnya dilaksanakan, maka mudah jalannya ke surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi juga Tabrani dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam." Barang siapa yang ketika dia itu berangkat menuntut ilmu, berangkat ini Pak, masih dalam perjalanan mau ke Masjid Mujahidin misalkan, dia mau belajar, ikut kajian Al-Quran, tafsir, dia ikut kajian hadis atau ikut kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, ya, niatnya adalah untuk menghidupkan syiar Islam, untuk menjayakan Islam. Sebab Islam itu tidak akan bisa jaya tanpa pertolongan Allah, dan pertolongan Allah tidak akan datang tanpa umat Islam ini beramal, dan umat Islam ini beramal, ya, tidak bisa beramal dengan benar tanpa ilmu. Maka kewajiban pertama dan utama itu talabul ilmu. Nah, ketika berangkat ini, kemudian qadarullah meninggal dunia di perjalanan, ya, maka fabainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidatun fil jannah. Tempatnya, alamatnya sudah jelas, masuk surga, dan surganya antara dirinya dengan para nabi itu cuma terpaut hanya satu level, satu derajat. Jadi bukan langsung masuk golongannya para nabi, enggak Pak. Kalau ada surga, kalau diibaratkan gitu, satu perumahan, oh ini perumahannya para nabi khusus, nggak boleh yang lain. Kita ini bukan nabi, ya, bukan nabi, bukan rasul, maka kita masih ada harapan nanti surganya berdekatan dengan para nabi, para rasul, kalau kita ini, ya, rajin thalabul ilm. Inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan kita tahu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW ini, kita semakin mengerti bahwa betapa besarnya pengajian itu, ilmu itu, pentingnya acara pengajian, sehingga kita tidak meremehkan untuk datang, besok nggak datang lagi, ya. Mari kita ini mengutamakan
thalabul ilm, ya, dan mengamalkan ilmu. Dengan seperti itu kita berharap Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan Allah juga berkenan memasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.